Saya Lani dari Bandung. Awalnya saya tahun 2011 tuh sempat ada operasi kista. Nah, dokter bilang kistanya tuh nggak masalah, maksudnya tidak berbahaya, sampai di hasil biopsinya tuh tidak berbahaya. Nah, dari sejak 2011 itu saya nggak ngerasain apa-apa, cuma memang terkadang kalau adalah sejaknya tahun kemarin lah, itu mulai ada rasa sakit sedikit, cuma saya abaikan aja gitu kan. Nah, terakhir itu sekitar bulan Oktober minggu kedua, tiba-tiba saya tuh nggak bisa nyeri banget di bagian perut bawah sebelah kanan. Sampai akhirnya 1 minggu berselang, sakitnya tidak berkurang. Padahal saya udah pakai senter bio, udah kalau minum air biogas memang udah seperti biasa lah, sehari-hari memang sudah minum air biogas rutin. Seminggu berselang tidak berkurang sakitnya, akhirnya saya pergi ke dokter. Pergi ke dokter, dokter kandungan ya. Di dokter kandungan itu dokternya bilang, rahim oke, tidak ada masalah, tidak ada kista atau apa-apa. Jadi dokter itu menyimpulkan bahwa saya itu kena radang otot panggul. Nah, karena saya nggak bisa duduk, saya pikir, oh ya betul juga dokter bilang radang otot panggul. Akhirnya saya disuruh pulang, nggak dikasih suruh minum obat apa-apa. Dari hari saya ke dokter itu, saya ingat banget itu hari Senin. Hari Senin saya ke dokter, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis tuh sakitnya semakin bertambah. Hari Kamis, Jumat itu mulai benar-benar saya udah duduk itu udah kesusahan. Sakit banget, bahkan kalaupun tidur pun itu terasa nyut-nyutan. Jumat, Sabtu, Minggu, Minggu itu saya udah berpikir bahwa saya kayaknya harus pergi ke dokter lagi deh, karena ini sakitnya udah luar biasa. Sampai saking sakitnya, saya sampai sakit kepala. Dan karena stres juga, akhirnya saya minum Panadol. Minum Panadol tuh saya nggak efek, sakit tidak berkurang, sakit kepala pun tetap nyut-nyutan. Akhirnya saya pakai biogas sampai sini, bisa tidur, lumayan lah, better. Cuma nyut-nyutan tetap ada, selama tidur pun tetap merasa senut-senut gitu kan. Saya di situ sudah mulai agak-agak aneh ya. Saya pikir kalau radang otot panggul itu ya rasanya mungkin nggak seperti kalau ada yang kalau di center tuh rasanya semakin senut gitu kan. Cuma saya yakin bahwa dengan saya di center bio itu pasti ada sesuatu yang progresnya pasti baik walaupun itu nyut-nyutan. Jadi ya udah hajar aja terus senternya. Center habis ambil satu lagi, dicas satu lagi gitu terus. Nah, sampai saya berpikir bahwa kalau saya ke dokter kayaknya saya perginya ke UGD karena saya udah nggak bisa duduk. Untuk jalan jarak 5 meter aja sudah keringat dingin banyak banget. Itu. Nah, cuma sempat saya konsultasi sama Karin juga kan kalau radang itu pasti ada radang itu kan pasti ada seperti infeksi gitu kan. Karlin sempat sarankan minum CGF. Saya minum CGF pagi satu malam satu, pagi satu malam satu. Itu ada sekitar 3 hari terakhir itu memang kerasa banget ya. Sampai puncaknya tuh hari Senin, saya udah untuk makan juga udah susah, duduk nggak bisa, jalan juga susah. Tiba-tiba Senin siang itu ketika saya tiduran gitu, saya mau bangun, rasanya tuh ketika kan tuh mau bangun posisinya susah tuh sampai muter-muter nggak jelas gitu kayak orang hamil besar yang kalau mau bangun tuh susah banget. Nah, terus saya bangun tiba-tiba tuh saya rasa kok kayak ada yang keluar ya kayak orang mens yang nggak kerasa. Saya kaget, saya ke toilet. Ke toilet tuh celana tuh udah basah. Di toilet itu saya pikir saya mau pipis. Begitu saya duduk di kloset itu seperti orang kalau pecah ketuban, pure banyak banget gitu. Kayak orang pecah ketuban tuh kan nggak bisa ditahan, keluar banyak banget. Di situ saya udah shock kan, kaget ini apa gitu yang keluar. Terus baunya tuh seperti apa ya, bau amis kayak bau comberan gitu. Gampangnya tuh kayak bisul yang pecah, bau amis, bau nggak enak lah. Lihat di kloset tuh memang udah warnanya udah keruh ya, keruh kayak merah campur merah keruh, kayak kalau darah tapi kecampur sama air keruh kayak gitu di kloset. Terus saya bilang, Mbak minta pembalut aja, saya bilang gitu kan, karena saya pikir ini udah berhenti. Ketika saya pakai pembalut, nggak berselang 15 menit udah penuh basah. Saya ganti lagi, ada 2-3 kali ganti, berikutnya udah mulai sedikit ya. Cuma saya di situ saya aneh, awalnya saya nggak bisa duduk sama sekali, sampai sakit banget. Setelah itu ada yang keluar, tiba-tiba tuh rasanya bengkaknya itu berkurang, terus nyerinya juga berkurang itu drastis gitu. Di situ saya pikir ini apa yang keluar? Emang pecah kali ya, saya bilang gitu kan. Karena udah nggak begitu sakit, nah besoknya saya kontrol dokternya USG, dia bilang nggak ada bekas benjolan apa-apa, nggak ada kelihatan terdeteksi apa-apa, cuma dia penasaran dari mana sumber itu si airnya itu yang keluar gitu kan. Duduk dilihat, akhirnya dia bilang, oh keluarnya dari sini, ada titiknya lah yang dimana sih memang ada yang merembes dari situ. Dia bilang, nggak usah operasi lah nih, orang udah pecah sendiri kok, untung loh pecah sendiri, kalau nggak harus dioperasi. Dia bilang gitu. Cuma puji Tuhan dong kalau nggak operasi. Itu saya tetap disuruh minum obat. Dia bilang, saya adanya Nufit dok, saya bilang gitu. Dokternya bilang, oh ya udah itu aja deh, minumnya di double ya, kalau biasa 1 berarti 2 kali, dia bilang gitu kan. Oke siap, tetap saya minum CGF, tetap di center. Memang kalau di center sesudah pecah pun kalau di center masih terasa senut dan itu masih keluar terus sedikit. Ada selang sekitar 1 minggu kemudian, pas persis sebelum anak saya ulang tahun tanggal 6 kemarin, anak saya udah bilang, Mama kita mau ulang tahun, ayo kita pergi jalan-jalan. Anak saya bilang gitu kan.
Di situ saya bilang, aduh bersyukur banget saya tuh tahu kenal sama Bioglas, sama CGF itu. Kalau nggak mungkin ceritanya udah beda ya. Nggak mungkin saya bisa rayain anak saya ulang tahun, pergi ke TSM, naik turun gitu kan. Terus banyaklah acara yang tertunda dan puji Tuhan dengan tidak operasi, akhirnya semuanya bisa dilalui dengan baik, semuanya happy. Ya, begitulah. Bersyukur aja. Gitu. Thank you.